Dalam doaku, aku bersyukur karena kasih-Nya dalam hidupku. Dalam doaku, aku percaya Tuhan kan selalu dengar doaku. Dalam doaku, aku bersyukur karena kasih-Nya dalam hidupku. Dalam doaku, aku percaya Tuhan kan selalu dengar doaku. Ku datang dalam hadirat-Nya dan bersujud di hadapan-Nya, rendahkan diri, berserah padanya. Ku yakin akan rencana-Nya, imanku kan tetap berkata, jadilah seturut kehendak-Nya. Aku bersyukur karena kasih-Nya dalam hidupku. Dalam doaku, aku percaya Tuhan kan selalu dengar doaku. Ku datang dalam hadirat-Nya dan bersujud di hadapan-Nya, rendahkan diri, berserah padanya. Ku yakin akan rencana-Nya, imanku kan tetap berkata, jadilah seturut kehendak-Nya. Datang dalam hadirat-Nya dan bersujud di hadapan-Nya, rendahkan diri, berserah padanya. Ku yakin akan rencana-Nya, imanku kan tetap berkata, jadilah seturut kehendak-Mu. Jadilah seturut kehendak-Nya. Jadilah seturut kehendak-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam acara Renungan Tengah Minggu dari Assembly Church.
Malam ini tema renungan yang saya akan bawakan adalah berdoa. Ini sesuai dengan tema gereja kita bulan ini. Bulan ini kita telah mendengar beberapa khotbah dan renungan tentang berdoa. Saya percaya dari khotbah-khotbah dan renungan ini kita dapat banyak belajar bagaimana untuk meningkatkan kehidupan dan cara kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungan malam ini saya beri judul Kesiapan dalam Berdoa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan, yaitu harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Tindakan doa berupa persembahan dicatat dalam Alkitab sejak zaman Kain dan Habel. Jadi sejak awal manusia di dalam dirinya memiliki keinginan untuk meminta, berharap, dan memuji Tuhan. Dan mengakui bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari dirinya sendiri. Doa bukan hanya sekedar atau seperti spiritual shopping list atau list yang harus kita doakan atau kita inginkan. Tapi doa adalah waktu kita bersama Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin hari kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Allah, berarti kita sedang menghampiri dan berada di hadirat Allah. Ini adalah sebuah privilege atau hak istimewa buat kita. Sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hanya para imam yang dapat menaikkan doa di bait suci. Tetapi saat Tuhan Yesus wafat, tirai bait suci terbelah dua. Maka tidak ada lagi pembatas antara Allah dan manusia. Dan dengan kematian Tuhan Yesus telah memulihkan hubungan Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Melalui Tuhan Yesus, manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah tanpa melalui perantara seorang imam. Tuhan Yesus adalah imam agung kita yang menjadi perantara buat kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana cara kita menanggapi hak istimewa ini. Bagaimana sikap kita saat berdoa. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang memberikan cara kita berdoa. Yang pertama diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat yang kedua saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-54 yang mengatakan, "Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit." Dari ayat-ayat ini, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Dengan masuk ke dalam kamar dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan, berarti kita benar-benar mencari keintiman dengan Tuhan, di mana kita bisa dengan leluasa mencurahkan pujian kita, terima kasih kita, keluh kesah kita, tangisan kita, dan sukacita kita kepada Tuhan, tanpa perlu dilihat atau didengar oleh orang lain. Dan dengan ini kita tidak mencari pujian dari orang lain untuk doa yang kita naikkan. Tuhan tidak mengatakan sikap tubuh tertentu saat berdoa. Dari pengalaman pribadi, saat saya berlutut untuk berdoa, maka posisi tubuh ini akan membantu mewujudkan sikap kerendahan hati dan mengakui kebesaran Allah yang saya sembah.
Mungkin kondisi tubuh atau kesehatan saudara tidak memungkinkan untuk saudara berlutut saat berdoa. Tapi ini tidak berarti saudara tidak bisa merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu cara kita menghargai atau appreciate hak istimewa yang Tuhan berikan ini. Saya ingin ingatkan kembali khotbah Pastor John di awal bulan tentang 5 hal penting dalam berdoa. Yaitu kita berdoa, yang pertama, dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, dengan rasa cukup, yaitu dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, dengan penuh pengampunan, yaitu dengan mengampuni terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Yang keempat, dengan penuh ketergantungan kepada Allah. Dan yang kelima, dengan penuh ketundukan pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Dengan menerapkan 5 hal ini saat kita datang berdoa, maka hubungan kita dengan Allah bukanlah biasa-biasa saja. Kita akan mengenal Allah lebih dalam dan hubungan kita dengan Allah akan menjadi lebih intim. Hubungan intim antara Allah dan manusia inilah yang Tuhan Yesus telah pulihkan. Keadaan manusia seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Allah dan manusia bebas berbicara setiap waktu dan di setiap tempat. Hal kedua yang saya mau kita renungkan adalah seringkali kita terperangkap dalam pemikiran kita sendiri bahwa kita tidak dapat berdoa dengan alasan bahasa doa kita biasa-biasa saja atau doa kita tidak berapi-api, menjemukan, dan lain sebagainya. Mari kita baca beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-19 yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Yang kedua, saya ambil dari Mazmur 102 ayat yang pertama yang mengatakan, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dari Mazmur 42 ayat yang ke-9 yang mengatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dari ayat-ayat Mazmur ini kita melihat bahwa doa adalah perkataan yang keluar dari hati kita. Doa adalah apa yang kita ucapkan, pengaduan kita, pujian kita, nyanyian kita. Doa kita tidak perlu tersusun dalam tata bahasa yang sempurna atau menyerupai puisi. Tapi apa yang keluar dari hati kita. Tuhan tidak mau kita khawatir dalam memilih kata-kata yang tepat. Dia hanya ingin kita datang kepadanya dengan keadaan kita apa adanya. Dalam kebingungan kita, dalam keraguan, atau dalam kesakitan kita. Janganlah kita lupa bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang kita katakan yang Tuhan tidak tahu. Tindakan berdoa bukanlah untuk menginformasikan Tuhan tentang situasi yang kita hadapi. Doa kita adalah untuk menjangkau Allah dari alam semesta dalam suatu hubungan atau relationship. Tuhan ingin kita mengatakan kepadanya apa yang kita rasakan atas hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Doa akan mempererat hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Jika kita masih ragu akan doa kita, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita, seperti ada yang tertulis di dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 yang mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri
berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18b mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi janganlah ketidakmampuan kita menyusun kata-kata yang indah menjadi penghalang kita berdoa. Mintalah pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, walaupun tanpa kata-kata. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita datang untuk berdoa dan bagaimana kita mengutarakan doa kita, hal yang ketiga yang kita akan renungkan adalah sikap kita atas jawaban yang Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kutipan atau quote yang mengatakan, Tuhan menjawab doa kita dengan salah satu jawaban ini. Yang pertama yaitu yes atau ya, di mana Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan. Yang kedua no atau tidak, di mana Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita doakan atau inginkan. Dan yang ketiga, maybe atau mungkin, di mana Tuhan belum mengabulkan apa yang kita doakan. Mari kita baca beberapa ayat tentang pengabulan doa. Yang pertama diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14, yang berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat berikutnya diambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-15 dan ke-16 yang mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus menyelidiki doa dan permohonan yang kita panjatkan. Apakah kita memintanya sesuai dengan kehendak Tuhan? Carilah kehendak Tuhan sehingga kita dapat meminta dengan tepat. Bukan sebaliknya di mana kita minta Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak kita. Sebelum kita menaikkan doa, kita juga perlu mengakui dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Jika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, pasti ada sebabnya. Salah satu contoh tertulis di Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Dan ayat ini adalah bagian dari perikop yang berjudul Perjanjian Allah diingkari. Ayat ini mengatakan, adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. Jadi Allah tidak mengabulkan doa bangsa Israel karena mereka tidak mendengarkan perkataan perjanjian Allah. Ada banyak doa-doa lain yang tidak dijawab Tuhan, dan mungkin bukan karena kesalahan kita berdoa. Kita tidak bisa melihat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam situasi yang kita hadapi. Jadi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan ketika Dia mengatakan bahwa Dia ada untuk kita. Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Doa-doa kita yang tidak dijawab bukanlah suatu penolakan, tapi adalah refleksi dari kedaulatan dan kasih Tuhan. Allah itu baik. Allah yang setia, yang mencintai kita sangat dalam dan tanpa syarat. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, janganlah kita jemu-jemu berdoa. Seringkali jawaban Tuhan tidak berupa pemberian atau pengabulan atas permintaan kita. Tapi ada hasil yang lebih baik lagi yang akan kita dapatkan kalau kita tekun berdoa, yaitu perubahan hati kita.
Perubahan hati dan pikiran kita yang makin berserah kepada Tuhan. Pada akhirnya perubahan ini akan merubah hidup kita menjadi hidup yang berserah sepenuhnya kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Jika kita telah mencapai kehidupan seperti ini, maka isi doa kita bukan lagi didominasi oleh permintaan-permintaan saja, tapi sebaliknya akan didominasi oleh pujian dan ucapan syukur. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, baik ya atau tidak, kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Kalau kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dengan berani dan beriman mengatakan, kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Ketika kita terus mencari kehendak Allah dan kebenarannya, maka kehendak kita akan sama seperti kehendak Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang kita perlukan, baik itu jasmani ataupun rohani, pasti Allah akan cukupkan. Bapak Ibu pasti ingat Nick Vujicic, pria yang tidak memiliki tangan dan kaki. Saya mau quote pernyataan dari Nick sebagai berikut. The key is you have to trust that God only has the best in store for you. If God says no to something, He says yes to something even greater. It is when you fully surrender all of your desire to His will that His perfect will is done. Terjemahan bebasnya adalah, kuncinya adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan hanya menyediakan yang terbaik untuk Anda. Jika Tuhan mengatakan tidak untuk sesuatu, Ia mengatakan ya untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda sepenuhnya menyerahkan semua keinginan Anda kepada kehendak-Nya, maka kehendak-Nya yang sempurna terjadi. Untuk ayat penutup, saya ambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 yang mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan renungan malam ini, mari saya encourage kita, saudara dan saya, untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, saat akan berdoa, mari kita datang berdoa dengan hati yang benar, dengan kerendahan hati. Yang kedua, ketika berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita berdoa. Dan yang ketiga, saat menanti jawaban doa, mari kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita siap menerima apapun jawaban Allah atas doa kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Terus pimpin kami Tuhan untuk berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, bantu kami dalam mengutarakan isi hati kami untuk hal-hal yang tidak dapat kami ucapkan. Tuhan, kami mohon agar doa kami bukan hanya berisi permintaan-permintaan saja, tapi juga pujian dan ucapan syukur terima kasih kami kepada Engkau. Terutama Tuhan, untuk keselamatan yang Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus, dan untuk kehidupan kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Dalam doaku, aku bersyukur karena kasih-Nya dalam hidupku.
datang dalam hadiratnya dan bersujud di hadapannya, rendahkan diri, berserah padanya. Ku yakin akan rencananya, imanku kan tetap berkata, jadilah seluruh kehendaknya. Oh, ku datang dalam hadiratnya dan bersujud di hadapannya, rendahkan diri, berserah padanya. Ku yakin akan rencananya, imanku kan tetap berkata,